belum nggih? Sampun, Pak, sudah. Ya, saya akan membacakan presentasi menyusun best practice, menyusun cerita praktik baik atau best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan peserta didik dalam pembelajaran. Lokasi SMA Negeri 1 Sigaluh, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara. Lingkup pendidikan, sekolah menengah atas. Tujuan yang ingin dicapai, praktik pengalaman. Satu, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah yang ada. 2, memperoleh kemampuan dan keterampilan baru dalam pembelajaran. 3, membuat peserta didik lebih aktif dalam mencari solusi masalah secara berkelompok dengan hasil dipresentasikan. Praktik pengalaman lapangan 2. 1, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah yang ada. 2, memperoleh kemampuan dan keterampilan baru dalam pembelajaran. 3, membuat peserta didik lebih aktif dalam mencari solusi masalah secara berkelompok dengan hasil dipresentasikan. Penulis Amri Adityono, SPD Kor. Tanggal PPL 1, RPP 1 Selasa 6 September 2022. PPL 2, RPP 2 Jumat 24 September 2022. Situasi, kondisi yang menjadi latar belakang masalah, mengapa praktik ini penting untuk dibagikan, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini. Guru belum menerapkan model pembelajaran saintifik yang inovatif serta penyediaan media pembelajaran yang belum maksimal, sehingga peserta didik belum aktif dalam mengikuti pembelajaran. Penerapan model problem based learning dan resiprokal layak dijadikan sebagai model pembelajaran praktik, serta pembelajaran yang berorientasi kepada HOTS dan berbasis TIPEC, karena dalam meningkatkan kemampuan peserta didik dalam melakukan investigasi dan riset yang mendalam, berpikir kritis, dan mencari solusi masalah. Peran guru sangat penting dalam pendampingan dan memantau pelaksanaan model PBL, karena guru akan menekankan kepada peserta didik memecahkan masalah yang baik. Tantangan, apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Siapa saja yang terlibat? Persiapan, satu, tantangan, persiapan yang matang dalam mengajar. B, pengajaran yang kreatif, efektif, dan menyenangkan. C, menemukan bakat dan minat peserta didik. D, interaksi dalam pembelajaran lebih efektif. E, penerapan model pembelajaran yang inovatif. Yang terlibat pada PPL 1 yaitu peserta didik sebagai sentral dalam proses pembelajaran, mengidentifikasi permasalahan yang dialaminya. Guru sebagai fasilitator dan katalisator. Dosen dan Pak Guru Pamong sebagai pembimbing dalam proses pelaksanaan pembelajaran PPL 1. Rekan sejawat yang membantu terlaksananya kegiatan ini. Yang terlibat pada PPL 2, peserta didik sebagai sentral dalam proses pembelajaran, mengidentifikasi permasalahan yang dialaminya. Guru sebagai fasilitator dan katalisator. Dosen dan Guru Pamong sebagai pembimbing dalam proses melaksanakan pembelajaran PPL 2. Rekan sejawat yang membantu terlaksananya kegiatan ini. Aksi, langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut atau strategi apa yang digunakan, bagaimana prosesnya, siapa saja yang terlibat, atau apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini. Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut, memberitahu kepada dosen pembimbing dan guru pamong tentang pelaksanaan kegiatan PPL 1 dan PPL 2 di sekolah sendiri. Refleksi hasil dampak, bagaimana dampak dari aksi
dari langkah-langkah yang dilakukan, apakah hasilnya efektif atau tidak efektif, mengapa, bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan, apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan, apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut. Dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan yaitu semua dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Tercapainya kegiatan sesuai dengan harapan. Apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Mengapa? Hasilnya sangat efektif karena peserta didik sangat antusias saat proses pembelajaran berlangsung, mulai dari pendahuluan hingga proses pembelajaran selesai. Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Respon kepala sekolah sangat positif dan mendukung penuh atas kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Rekan sejawat sangat positif dan antusias sehingga mereka juga ingin melaksanakan model pembelajaran yang telah saya laksanakan karena berdampak besar terhadap motivasi belajar peserta didik. Yang menjadi faktor keberhasilan yaitu dukungan kepala sekolah atau rekan sejawat yang turut membantu mempersiapkan alat dan proses perekaman kegiatan pembelajaran. Situasi dan kondisi sangat mendukung terlaksananya kegiatan PPL 1 dan PPL 2. Dapat mengantisipasi atau mengatasi tantangan yang dihadapi sebelum hari pelaksanaan PPL 1 dan PPL 2. Berusaha melaksanakan semaksimal mungkin apa yang telah direncanakan. Sekian presentasi dari saya.